Dan pemirsa, masalah macet ini memang kerap menjadi momok menakutkan ya bagi pengunjung yang ingin berlibur ke kawasan Puncak Bogor. Sejumlah kebijakan seperti ganjil genap serta satu arah ternyata juga belum bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu apa selanjutnya yang akan dilakukan untuk permasalahan macet di kawasan Puncak Bogor ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yudi Santoso. Pak Yudi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Pak Yudi, semoga selalu sehat. Pak, ini kan macet puncak, ini kan selalu kita dengar ya setiap ada Betul. musim libur, bahkan setiap weekend pun. Itu istilahnya itu bahkan warga itu sudah siap kalau healing itu juga menghadapi macet seperti itu. Sudah ada dalam pikiran mereka bahkan sebelum berangkat. Nah, sejauh ini apakah memang mentok ini Pak pada kebijakan ganjil genap dan buka tutup atau sudah ada strategi lain yang disiapkan dengan teman-teman setelah koordinasi di lapangan? Ya, baik, terima kasih Mas Iqbal dan para pemirsa Metro TV. Jadi memang sampai dengan hari ini Puncak itu selalu menjadi favorit kunjungan wisata Puncak. Pariwisata khususnya untuk wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Depok dan sekitarnya Tangerang. Kemarin saja paling tidak ada 100 kendaraan, 100.000 kendaraan yang masuk, sebelumnya 80.000 kendaraan yang masuk ke wilayah Puncak. Tentu ada beberapa yang kemudian kita lakukan. Yang pertama yang sudah dilakukan selama ini oleh Polantas dengan Dinas Perhubungan, ganjil genap, kemudian satu arah. Kemarin pun sampai jam 10 malam juga masih terus dilakukan satu arah. Itu yang memang sudah rutin kita lakukan. Tapi sementara ini ada beberapa langkah yang kemudian kita lakukan. Pertama, kita mulai merapihkan jalur-jalur alternatif. Karena sekarang ini wisata Puncak itu tidak hanya berada di jalur jalan raya Puncak, tetapi sudah masuk ke dalam. Itu radius 5 kilometer dari pinggir jalan raya Puncak itu sudah penuh dengan tempat wisata. Oleh sebab itu kita lakukan pemerintah daerah Kabupaten Bogor melakukan pelebaran jalan alternatif. Itu salah satu yang menunjang untuk sarana prasarana. Selain tentu di waktu tertentu penguatan pasukan, satuan-satuan lantas dan dinas perhubungan itu ditingkatkan. Berikutnya kita juga punya promosi digital yang menginformasikan kepada wisatawan bahwa sebetulnya kita punya alternatif lain. Kalau misalnya ketika Puncak diprediksi crowd atau terlihat crowd dengan kemacetannya, ada beberapa alternatif yang hari ini juga lumayan meningkat padat, seperti di Sentul, Sukamakmur, atau di daerah yang lain. Seperti itu, Mas Iqbal. Baik, jadi selain distribusi arus kendaraan juga distribusi ekonomi ya Pak, karena ternyata jalur alternatif ini sudah menjadi pilihan bagi warga yang menuju ke arah Puncak. Pak Yudi, tapi kalau menurut data jumlah kendaraan ini setiap setiap tahun meningkatnya berapa persen Pak? Karena kan ini semua sebenarnya sumber permasalahannya ada di kendaraan pribadi. Sementara kendaraan umum kan di sana aksesnya terbatas dan juga masih menggunakan jalan raya, artinya juga akan terjebak macet juga begitu. Jumlah peningkatan kendaraan berapa sih Pak? Kalau yang kita dapatkan datanya, jumlah peningkatan kendaraan itu setiap tahun sampai dengan 5% sebetulnya. Hanya saja memang ada beberapa hari ini ada beberapa permasalahan. Kalau kendaraan roda 4 itu akan lebih mudah mengikuti alur yang dilakukan oleh lantas. Kadang-kadang kendaraan roda 2 ini yang seperti beberapa waktu yang lalu ada kemacetan, itu kendaraan roda 2 mencapai lebih dari 300.000 yang masuk ke wilayah Puncak. Itu yang sebetulnya kemudian membuat terkunci di beberapa titik. Oleh sebab itu memang pengaturan satu arah pun yang dilakukan oleh Polantas itu juga ada pada titik-titik tertentu sebetulnya. Jadi kenaikan yang 5% tadi contoh misalnya hari Minggu itu ada di 80.000. Hari Seninnya itu ada di angka 100.000 lebih. Itu dalam 2 hari itu kenaikan saja sudah 20% di hari ini. Tapi ketika hari ini crowd di jalan, sebetulnya tempat wisata
tahun yang lalu, ulangi, waktu bulan Ramadan, Idul Fitri, libur panjang Idul Fitri, itu hanya masuk wisatawan di destinasi wisata, hotel, rumah makan, itu ada sekitar 406.000 selama liburan. Tapi sekarang Oke. jauh lebih banyak kunjungan wisata ke Puncak, walaupun sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi pasti berapa dari 180.000 dan 100.000 2 hari kemarin, berapa yang kemudian masuk ke destinasi wisata. Oke, baik. Pak Yudi, nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kita harus jeda terlebih dahulu karena seperti kita ketahui ya, ini tempat wisata masih terus bertambah di kawasan Puncak. Saat lagi Pak, kita akan lanjutkan pembahasannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali bergabung bersama Pak Yudi untuk membahas terkait dengan solusi kemacetan Puncak Bogor. Pak Yudi masih bersama kami, Pak Yudi? Ya, siap Mas Iqbal. Pak Yudi, meskipun ini kan sudah terbelah ya istilahnya ya. Kalau dulu semua orang tuh semua ke Cisarua, tapi sekarang udah ternyata yang ke Megamendung juga meningkat. Kemudian yang ke Puncak 2 ternyata arusnya juga meningkat karena banyak juga glamping di sana. Pak Yudi, nah tapi kalau untuk menggunakan pendekatan yang selama ini sudah ada, ganjil genap, buka tutup, itu kan mungkin terkesan sudah di masa lalu begitu ya. Nah, adakah pendekatan radikal Pak istilahnya untuk mengurangi kemacetan ini? Misalnya saya pernah mendengar soal wacana kereta gantung misalnya. Apakah sudah ada pembahasan ke arah sana Pak Yudi? Ya, jadi yang terbaru sebetulnya yang nanti dilakukan oleh Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Bogor, Pak Rusmanto, ke arah puncak itu nanti akan dibantu dengan bis wisata. Jadi kami punya bis yang kondisinya masih bagus, nanti itu yang kemudian dipakai untuk bis wisata. Kalau kereta gantung sampai dengan hari ini memang eh, karena mungkin harus dibuat luar biasa dari Kementerian Pariwisata atau kemudian perhubungan, ini sampai hari ini belum ditindaklanjuti. Kemudian perencanaan berikutnya itu adalah bahwa kita pemerintah daerah punya lahan sekitar 2 hektar tanah dari Pasos-Pasumnya Sumarekon. Perencanaan awalnya akan kita jadikan tempat parkir. Tempat parkir, jadi nanti ke atas itu didorong dengan kendaraan wisata, gitu, untuk membatasi kendaraan-kendaraan yang masuk. Tapi itu memang hari ini memang masih agak sulit. Yang tadi saya sampaikan bahwa puncak itu bukan hanya di jalur utamanya saja, tapi sudah kanan kiri itu sudah lebih dari 5 kilometer tempat wisata. Misalnya ada yang sudah jadi favorit selain di jalur utama, ada Cigua, ada di kanan kirinya ada tempat-tempat glamping dan sebagainya. Ini yang memang membuat jalanan di puncak itu juga bertambah macet karena mereka keluar masuk di simpang-simpang yang ada di jalur puncak, gitu Mas. Oke, jadi mungkin kabar baik ya soal bus itu nanti kalau memang jadi terrealisasikan, namun mekanismenya dan teknisnya harus dipikirkan. Pak Yudi, Ya. soal penegakan hukum Pak, ini ada relevansinya karena kalau kita lihat seperti kemarin penertiban bangunan liar, kita lihat ternyata itu berkontribusi untuk mengurangi kemacetan warung-warung di pinggir jalan, bahkan kalau kita lihat di depan Masjid Atta-Awun juga sekarang sudah tidak ada macet lagi. Apakah itu masih akan terus dilakukan Pak, sinergi dengan para penegak hukum supaya tetap terjaga? Ya, tentu ini kita yang kemarin kita lakukan itu tuh tidak berhenti. Tetapi yang dipastikan itu adalah bagaimana kemudian para pedagang ini juga mendapatkan porsi yang lebih baik daripada ketika mereka berjalan di pinggir jalan raya menjadi PKL. Kegiatan-kegiatan itu bagian yang kemudian kita tertibkan di wilayah puncak, kita kembalikan ke semula. Pemandangan menjadi bagus, udara menjadi lebih baik, begitu, lebih indah. Nah, sampai rencana terus akan kita lakukan sampai ke bawah. Nanti giliran apakah itu jalan kemudian bisa diperlebar, itu giliran dari pemerintah pusat untuk melakukan itu. Oke, baik Pak Yudi Santoso, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia Pak Yudi. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.